insyaallah akan membahas bagaimana perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Baik, lanjut. Nah, dua tugas Rasulullah ketika menjadi Rasul, bahwa yang pertama adalah bagaimana Rasulullah menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia. Ini tugasnya ya. Risalah itu ya kerasulan, bahwa beliau sebagai Rasul. Yang kedua adalah menjadi imam kaum muslimin yang menyatukan. Gitu. Kedua-duanya ini adalah tugas Rasulullah yang sampai hari ini sebetulnya sudah dilimpahkan kepada para ulama. Begitu. Lanjut. Nah, sebelum melanjutkan kepada bagaimana perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin, kita meski tahu dulu bagaimana yang dimaksud dengan khalifah. Khalifah itu awalnya dari kata khulafa itu bahasanya itu jamaknya daripada khalifah. Khalifah itu mufrad, khulafa berarti jamaknya, begitu ya. Secara bahasa khalifah itu adalah pemimpin. Gitu. Jamaknya khalifah, khulafa gitu. Kemudian Rasyidin itu berarti arif, bijaksana. Sementara menurut istilah bahwa Khulafaur Rasyidin itu adalah para pemimpin setelah Rasulullah wafat yang memimpin berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Gitu. Ya, bahasa Rasyidin yang berdasarkan petunjuk gitu. Baik, lanjutkan. Kita tidak lama-lama bagaimana. Nah, siapa saja yang menjadi Khulafaur Rasyidin? Ada 4, kita harus hafal betul. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, itu yang kedua Umar bin Khattab, Al-Faruq diberikan gelarnya ya, nanti ke depan kita akan membahas. Kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan yang diberi gelar atau dikenal dengan gelarnya Dzun-Nurain gitu ya. Yang keempat Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Abu Thurab. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang pertama, sahabat yang pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau memerintah itu pada tahun 632 sampai 634 Masehi, berarti berapa tahun? 2 tahunan gitu ya. Adapun kaitan dengan nasabnya secara lengkap itu di sini disebutkan Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyum bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy at-Tayyimi. Ya, ini menurut nasab secara lengkapnya beliau itu sungguh menjadi orang yang luar biasa. Lanjutkan. Sebelum kita melanjutkan kepada bagaimana proses pemilihan, karena kalian harus tahu dulu bahwa kali ini kalian harus mampu menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Dalam hal ini Abu Bakar As-Siddiq dulu. Berikutnya adalah mampu menganalisis substansi dan strategi dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Lanjutkan, kita mengenal Abu Bakar As-Siddiq dulu. Yang pertama, beliau itu lahir 2 tahun setelah tahun gajah. Kemudian nama aslinya tadi kita ketahui gitu ya. Beliau itu adalah namanya Abdullah gitu. Bakar kenapa disebut Abu Bakar gitu? Unta yang masih muda, kelengkapannya nantilah. Lengkapnya ini ada kalau di buku
Saqit, Abdullah bin Abu Quhafah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Bihir. Kenapa Abu Quhafah beda dengan yang tadi? Ini apa namanya? Dengan yang ini, kalau ini lebih lengkapnya, kalau ini agak disingkat lagi. Abu Quhafah langsung ke bin Murrah gitu ya. Berikutnya lagi, bagaimana Abu Bakar itu saudagar kaya raya yang berakhlak mulia. Jelas orang yang dekat kepada Rasulullah, akhlaknya mulia-mulia gitu ya. Lanjut, Abu Bakar Siddiq selalu ikut serta dalam peperangan membela Islam, tidak pernah absen beliau, hampir tidak pernah absen dalam peperangan, luar biasa membela Rasulullah, membela Islam gitu ya. Berikutnya lagi, pemimpin rombongan haji ini tahun ke-9 Hijriah ya, beliau pertama kalinya memimpin rombongan haji kepada apa namanya ke Mekah pada waktu itu. Berikutnya lagi, beliau ketika Rasulullah sakit itu menjadi imam sholat gitu ya, imam sholat ya, beliau yang pertama diminta untuk menggantikan Rasul ketika sakit menjadi imam sholat. Lanjutkan. Nah, kaitan dengan gelarnya, beliau itu ada 2 gelar kira-kira. Yang pertama itu ada diberi gelar As-Siddiq. Kenapa As-Siddiq diberikan kepada Abu Bakar? Bahwa beliaulah yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj pada waktu itu. Karena qala faqad sidqun. Ya, jika demikian maka Rasul benar. Jadi pada waktu itu ketika Rasulullah pulang daripada Isra Mi'raj, itu ada beberapa umat yang merasa kurang yakin, dan yang paling pertama kali membenarkannya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, gelarnya Al-Atiq. Al-Atiq itu karena wajahnya sangat tampan dan terdahulu dalam kebaikan. Al-Atiq, Abu Bakar Al-Atiq, Abu Bakar As-Siddiq, itulah kira-kira yang gelar atau panggilannya Abu Bakar. Lanjut, masih dalam mengenal bagaimana Abu Bakar, beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Ini bagian daripada asabiqun awalun gitu ya, dari kalangan dewasanya Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah imannya paling sempurna dari seluruh iman penduduk dunia setelah Rasulullah. Luar biasa. Nomor kedua ini setelah Rasulullah. Yang ketiga, paling dicintai Rasulullah karena ya apa namanya, beliau luar biasa gitu ya, yang menyerahkan seluruh harta bendanya di jalan Allah. Allahu Akbar. Nah, Masya Allah, ini kira-kira yang menjadi bahan teladan beliau untuk kita. Kita tidak mungkin atau mungkin juga gitu ya, sampai-sampai menyerahkan seluruh harta bendanya di jalan Allah gitu, karena waduh, ini kita sudah kurang mampu untuk nyampe sana gitu ya. Lanjut. Proses pengangkatan Abu Bakar itu pada tahun 632 Masehi, karena pada tahun itu Rasulullah wafat atau meninggal dunia. Ketika Rasulullah meninggal dunia pada tahun 632 Masehi, umat Islam sangat kebingungan karena mereka memikirkan siapa kelak yang akan memimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Akhirnya, dari masing-masing kelompok seperti kaum Ansor, kaum Muhajirin, Bani Hashim, mereka merebutkan jabatan tersebut karena mereka merasa bahwa mereka pun ikut andil dalam memperjuangkan agama Islam. Kaum Ansor mereka berdiskusi atau berkumpul, mereka ingin bahwa yang memimpin umat Islam itu adalah salah satu dari kaum mereka. Nah, ketika itu mereka menunjuk Sa'ad bin Ubadah. Nah, Sa'ad itu adalah salah satu kelompok dari kaum Ansor. Akan tetapi kaum Muhajirin berpendapat sebaliknya. Mereka ingin yang memimpin umat Islam itu adalah salah satu dari kelompok mereka.
Kaum Muhajirin berpendapat bahwa mereka adalah orang yang pertama kali memeluk Islam, mereka yang menemani Rasulullah hijrah, menemani Rasulullah berdakwah sampai merdeka. Jadi mereka berpendapat bahwa orang yang pantas menggantikan posisi kepemimpinan Rasulullah adalah Abu Bakar. Nah, dari kedua kaum tersebut akhirnya berdebat. Mereka menginginkan kepemimpinan itu dipimpin oleh salah satu dari kaum mereka. Yang akhirnya dari perdebatan itu diselesaikan ketika Umar bin Khattab mengatakan bahwa kepemimpinan ini adalah hak orang-orang atau kaum Muhajirin. Selain kaum Muhajirin itu kerabat kerabat terdekat Rasulullah, mereka juga orang-orang yang pertama mati-matian membela dan memperjuangkan umat Islam. Sampai akhirnya kemudian Umar bin Khattab mengangkat tangan Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian dinobatkan sebagai pemimpin umat Islam setelah tiadanya Rasulullah. Umar bin Khattab mengangkat tangan Abu Bakar dan menyatakan baiat kepadanya, dan kemudian diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah dan kelompok Ansar lainnya. Yang akhirnya entahlah bahwa Abu Bakar itu adalah yang memimpin umat Islam setelah tiadanya Rasulullah. Kemudian setelah terpilih sebagai kepala kepemimpinan umat Islam, Abu Bakar berpidato sedikit. Beliau menguraikan apa yang akan dilakukannya ke depan sebagai seorang pemimpin. Dan inilah pidato ataupun uraian isi yang disampaikan oleh Abu Bakar kepada kaum umat muslim. Nah, dari perkataannya tersebut terlihat jelas bahwa Abu Bakar adalah orang yang sangat jujur juga rendah hati. Beliau merasa bahwa tugas yang diberikan kepada beliau tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan para sahabat-sahabatnya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini, yaitu Yus tadi membahas tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tadi kita hanya membahas biografi singkat tentang Abu Bakar As-Siddiq dan proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Jadi untuk judul selanjutnya nanti akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah kira-kira cerita singkat. Silahkan sekali lagi kalian catat alurnya, kemudian ceritakan kembali tulisan itu, kira-kira kalian gampang mengingatnya. Lanjutkan. Proses pengangkatan Abu Bakar. Secara singkat itu Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah, di mana kekosongan pemimpin umat sementara Rasul tidak meninggalkan pesan apapun gitu ya. Nah, ketika pada waktu itu, ketika kosong kepemimpinan, golongan Ansor berkumpul di Thaqifah Bani Sa'idah. Thaqifah Bani Sa'idah itu kira-kira tempat berkumpul macam balai lah gitulah gitu ya. Pada waktu itu tokoh golongan Ansor adalah Sa'ad bin Ubadah mengungkapkan pendapat bahwa Ansor lah yang pantas menjadi pengganti Rasulullah. Di antaranya dia berargumen bahwa Ansor itu banyak menolong Nabi Muhammad dan para muhajirin gitu ya. Nah, pada waktu itu ketika Sa'ad bin Ubadah mengumpulkan dua suku Aus dan Khazraj,
terdengarlah kabar kepada orang-orang yang ada di Mekah, yang orang-orang muhajirin, diantaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, kepada ketiga-tiga ini dan beberapa orang sahabat muhajirin ini menuju kepada Saqifah Bani Sa'idah gitu, datang kepada tempat itu, nyaris pada waktu itu bersepakat mengangkat Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah. Namun ketika sebelum karena memang tadi juga hampir-hampir menjadi khalifah gitu ya, ternyata Abu Bakar As-Siddiq itu dengan tegas menolak kalau misalkan Sa'ad bin Ubadah menjadi seorang khalifah gitu ya. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa sebaiknya memang menjadi khalifah itu urusannya kaum muhajirin. Kenapa kaum muhajirin? Karena alasannya adalah karena kaum muhajirin itu adalah mereka yang lebih dulu masuk Islam, memeluk agama Islam gitu. Kemudian selain daripada itu juga selama 13 tahun orang-orang muhajirin itu menyertai Nabi Muhammad dan membantunya dalam mempertahankan agama Islam daripada gangguan dan penindasan kaum kafir Quraisy di Makkah pada waktu itu. Nah, ketika itu terjadi, maka akhirnya Abu Bakar mengusulkan Umar dan Abu Ubaidah bin Jarrah untuk dipilih oleh kaum pada waktu itu Muhajirin dan Ansor, silakan pilih. Tetapi ketika suruh memilih malah justru Umar dan Abu Ubaidah menolak gitu. Yang selanjutnya kedua-duanya malah memilih Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah gitu. Ini tercantum dalam hadis riwayat Bukhari juz 4. Kalau kalian ada LKS-nya jelas ada gitu ya. Silakan kalian lebih jelasnya lagi ada di LKS. Ini luar biasa, LKS-nya detail sekali. Kalau tadi video Bapak inginkan kalian alurnya bagaimana, kalau ini mah hanya sebatas poin-poinnya saja. Silahkan oleh kalian kemukakan, ceritakan kembali bagaimana proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah gitu ya. Lanjutkan setelah kita membahas bagaimana proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, kita masuk kepada substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq, di mana paling pertama itu adalah adanya peristiwa riddah. Apa itu riddah? Riddah itu pemurtadan lah, intinya begitu. Dimana pada waktu itu terjadi peperangan kepada orang-orang yang keluar Islam. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, wafat gitu ya, muncul karena Rasulullah wafat maka perjanjian sudah tidak ada lagi gitu. Ya, maka muncullah secara singkat perang riddah dilakukan. Walaupun pada akhirnya pada perang riddah ini kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq memberikan prestasi yang luar biasa, artinya kalah gitu ya. Yang kedua adalah masih dalam substansi, di mana masih bersatu dalam peristiwa riddah ini adanya orang-orang yang pembangkang zakat gitu. Artinya bahwa yang pertama pada waktu Rasulullah ada itu mereka ngikut, mereka nganut.
Nah, ketika Rasulullah wafat, mereka malah tidak mengakui sistem pemerintahan Islam, termasuk malah tidak mau membayar zakat. Berikutnya lagi masih dalam perang Riddah ini, ruang lingkupnya munculnya nabi-nabi palsu. Kalau kalian ada di LKS-nya itu ada di halaman 8, di mana ada nabi-nabi palsu pada waktu itu, pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Ada Musailamah Al-Kadzab, ada Aswad Al-Unsi, ada Tulaihah Al-Asadi gitu. Ada Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi ini, ada Malik bin Wairah gitu ya. Ini kalian hafalkan betul, nabi-nabi palsu pada waktu Abu Bakar As-Siddiq pemerintah. Nah, pada waktunya siapa Musailamah Al-Kadzab, lalu Aswad Al-Unsi, ada Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi, lalu siapa Malik bin Wairah kira-kira, dan termasuk bagaimana terbunuhnya gitu. Itu ada di LKS kira-kira yang lebih detailnya begitu ya. Papa hanya mengukakan poin-poinnya saja. Lanjut. Nah, yang kedua adalah kodifikasi Al-Quran, prestasi Abu Bakar, atau substansi dakwah dan strategi ini, mohon maaf. Yang kedua itu adalah kodifikasi Al-Quran. Apa yang dimaksud kodifikasi? Kodifikasi Al-Quran adalah mengumpulkan. Masalahnya nanti ketika Utsman bin Affan itu ada yang namanya pembukuan. Kalau kodifikasi itu mengumpulkan. Dimana pada waktu itu adalah pada waktu Abu Bakar As-Siddiq memerintah itu, kodifikasi Al-Quran itu memang sangat penting gitu ya. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq ini karena tidak pernah ada yang tidak pernah terjadi di masa Rasulullah dalam rangka mengumpulkan Al-Quran, maka ketika Umar bin Khattab mengusulkan untuk mengumpulkan tulisan ini rada ragu, artinya tidak langsung nurut gitu. Kenapa begitu? Karena kata Abu Bakar As-Siddiq, dia mengatakan bahwa ini tidak pernah terjadi di masa Rasulullah. Katakanlah ini bid'ah gitu dia. Ini bid'ah. Tetapi bahasanya enggak tahu pada waktu itu. Umar bin Khattab ini bid'ah hasanah gitu. Kenapa? Karena ini para penghafal Quran sudah tidak ada. Artinya lebih sedikit, berkurang lah gitu ya. Berkurang, kata Umar bin Khattab ini pada waktu itu ya, pada waktu perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang yang terjadi melawan nabi palsu itu, Musailamah Al-Kadzab ini gitu. Maka pada waktu itu para penghafal Al-Quran, tahfidz Al-Quran berkurang, sehingga diusulkan, pada akhirnya beliau Abu Bakar As-Siddiq akhirnya mengikuti bagaimana saran yang dikemukakan oleh Umar bin Khattab. Lanjut saja, bahwa Zaid bin Sabit yang memimpin pada waktu itu. Kenapa memilih Zaid bin Sabit? Karena Zaid bin Sabit itu adalah, kalau bahasanya itu sekretaris Rasulullah pada waktu itu, dimana beliau itu selalu menulis ketika wahyu turun gitu ya. Zaid bin Sabit maka memimpinnya gitu ya. Itu kaitan dengan bagaimana substansi tersegi di antara prestasi Abu Bakar gitu ya. Nah, pada waktu itu memang banyak sekali yang terjadi bahwa para sahabat ini menulisnya pada waktu itu kan ada yang ada di kurma, di pelapah kurma, ada yang di batu, ada yang tulang belulang. Ini Zaid bin Sabit ini mengumpulkan mereka penghafal Al-Quran gitu. Ada pula ya di bebatuan gitu ya. Ini sangat luar biasa. Andaikan saja kalau pada waktu itu tidak ada pengumpulan mushaf atau tulisan Al-Quran gitu, nanti kesananya Umar bin Khattab lah
kita terangkan lagi, dimana pada akhirnya proyek besar ini mushaf terkumpul disimpan di Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sehingga dengan terjadinya kodifikasi Al-Quran maka mushaf itu, mushaf yang sudah dikodifikasikan disimpan oleh Hafsah binti Umar, putri Umar bin Khattab, yang juga salah satu istri Nabi. Artinya begini, bahwa ketika selesainya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, wafat kan gitu ya, maka mushaf itu disimpan di Hafsah binti Umar gitu ya. Lanjut kepada masih prestasi atau substansi tadi, yang ketiga adalah perluasan wilayah, di mana perluasan wilayah ini adalah salah satu program Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Nah, adapun kaitan dengan apa saja yang dilakukan, Bapak secara singkat saja bahwa beliau Abu Bakar As-Siddiq ini mengirimkan ekspedisi, mengirimkan ke perbatasan Syria yang dipimpin oleh Usamah gitu ya. Oleh Usamah dipimpin, dan Usamah membentuk 4 pasukan, dan di antara pasukannya pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah kirim ke Hims dan Huma. Ada Yazid bin Abu Sufyan kirim ke Damaskus. Ada Surabil bin Hasanah dikirim ke Yordania. Ada Amr bin As dikirim ke Palestina. Adapun Ikrimah ini macam apa ya, jaga aji kalau bahasa bapak sih. Ikrimah bin Abu Jahal ini tugasnya menyokong kalau keempat pasukan perlu bantuan mana. Nah, maka Ikrimah bin Abu Jahal ini yang dipanggilnya oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menemui keempat pasukan itu. Nah, keseluruhannya itu jumlah kaum muslimin yang dipimpin oleh masing-masing pasukan itu jumlahnya jumlah 18.000 personil gitu. Sementara yang pasukan Romawinya berjumlah 240.000 orang gitu ya. Intinya tidak imbanglah dengan kaum muslimin pada waktu itu. Sulit untuk menembusnya. Bagaimana ceritanya yang lebih lengkapnya ini sudah ada di buku LKS, kalian detailnya kalian bisa lihatlah gitu ya, bisa ada tersedia di perpustakaan.